yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih wa khatami anbiya'ih. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق عبادته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Dengan penuh sukacita, alhamdulillah kita sambut kebersamaan kita kembali di salah satu di antara majelis-majelis yang semoga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasul mulia, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, ummahatul mukminin, juga untuk sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga kita pun diberikan yang sama sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berupaya berpegang teguh di atas tuntunan sunnah dan ajaran keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini tidak terasa ya. Kita mengawali kebersamaan kita di tanggal 1 Ramadan. Ternyata kita sudah berada di tanggal 24 Ramadan. Subhanallah. Waktu berlalu begitu cepat. Kami jadi teringat perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumuk, dhahaba ba'duk." Rasulullah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, seorang alim yang salih di zamannya. Beliau berguru dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara generasi ketiga terbaik pertama di sepanjang perjalanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala menyatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam. Engkau tidak lain adalah rangkaian dari waktu. Fa idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'duk." Apabila satu hari berlalu, sesungguhnya bagian dari dirimu pun ikut berlalu. Subhanallah. 24 hari kebersamaan kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Pada setiap hari Jumat dan hari Ahad, kita berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya seputar akhlak. Akhlak yang sudah kita pelajari bersama berarti agama. Karena agama adalah akhlak. Demikianlah tafsir Abdullah bin Abbas, sahabat mulia,
tatkala beliau menguraikan makna tafsir wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas akhlak yang agung. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan yakni berada di atas agama yang agung. Akhlak yang agung adalah tuntunan agama yang agung. Agama yang mulia ini mengajarkan semua yang membentuk akhlak mulia pada diri seorang hamba. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dikatakan menyempurnakan karena dahulu di zaman jahiliyah bangsa Arab, kaum jahiliyah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah mereka, memiliki beberapa di antara akhlak yang mulia. Tidak kemudian jahiliyah artinya mereka bejat sama sekali, mereka tidak memiliki akhlak mulia sama sekali. Tidak. Ada di antara akhlak mulia yang mereka miliki. Di antaranya adalah mereka menjunjung tinggi kejujuran. Artinya mereka sangat memuliakan siapa saja yang jujur. Dan mereka sangat menganggap aib yang besar pada seseorang yang terbukti berdusta. Di antara akhlak mulia yang masih dijalankan oleh kaum jahiliyah adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Bangsa Arab termasuk kaum jahiliyah, kaum Quraisy di kota Mekah, mereka sangat memuliakan tamu. Begitu banyak kisah-kisah diriwayatkan bagaimanakah mereka kaum jahiliyah memuliakan tamu. Dan akhlak-akhlak mulia lainnya, meski tidak banyak tapi masih ada, bukan hilang sama sekali dari mereka. Maka Nabi Muhammad SAW diutus ke tengah-tengah mereka yang ternyata risalah kenabian beliau adalah risalah kenabian yang menjadi agama terakhir penutup sampai akhir zaman nanti, mengajarkan dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 pertemuan kurang lebih kita bahas tentang berbagai hal seputar akhlak yang mulia. Yang merupakan prinsip-prinsip pokok tuntunan Islam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Dan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, waktu Indonesia, adapun waktu Jerman mungkin masih waktu duha ya, terus mendekat ke waktu zuhur. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini insya Allah tentang tuntunan doa seputar akhlak. Dan sebelum kami masuk kepada rangkaian doa-doa yang berhubungan dengan akhlak, izinkan kami untuk mengingatkan kita semua, teman-teman sekalian. Mengingatkan kita semua tentang urgensi doa sekaligus kedudukan yang mulia tentang doa. Di dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Perlu kami sampaikan bahwa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memiliki makna yang luas.
Tatkala Nabi SAW menyatakan inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa adalah ibadah, bukan berarti hanya doa yang disebut ibadah. Karena kita tahu ada begitu banyak amal yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini disebut sebagai hasrul kalam, pembatasan konsentrasi sebuah pembicaraan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW bersabda misalnya, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ternyata maksudnya adalah yang dijelaskan pada bagian hadis berikutnya. Semua yang berkaitan dengan hak Allah, dengan hak kitabullah Al-Quran, yang berkaitan dengan hak Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan hak para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Tapi Nabi menyatakan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Padahal kita tahu ada rukun-rukun Islam, ada rukun-rukun iman, ada kewajiban, ada tuntunan yang dianjurkan dan seterusnya. Namun Nabi SAW ingin fokus dan konsen terhadap sesuatu berkaitan dengan nasihat. Demikian pula serupa dengan hadis Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Subhanallah. Apakah artinya hanya wukuf di Arafah yang merupakan ibadah atau rangkaian ibadah haji? Tidak. Kita tahu haji itu ada tawaf, ada sa'i, ya, ada melontar di Jamarat, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, ada mencukur, ya, ada menyembelih hadiyu dan lain sebagainya. Namun mengapa Nabi Muhammad SAW menyatakan al-hajju Arafah? Jantung haji ada pada wukuf di Arafah. Di antara penjelasannya adalah karena wukuf di Arafah adalah bagian yang tidak boleh terluput baik waktu ataupun pelaksanaannya. Katakanlah seseorang terlambat datang sampai di Mekah di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dia bergegas menuju Arafah. Ternyata di Arafah dia sampai sekitar jam 4:30 sore atau jam 5 sore, sesaat saja sebelum matahari terbenam. Maka dia sempat untuk wukuf di Arafah, dia masih mungkin untuk menyelesaikan ibadah haji dengan sempurna. Karena tawaf, ifadah, sa'i, haji bisa disusulkan berikutnya. Mabit di di Mina pada hari Tarwiyah tanggal 8, saat kita terluput maka tidak mengganggu keabsahan haji. Tapi kalau seandainya seseorang terluput dari Arafah, dari wukuf di Arafah, katakanlah dia terlambat datang, ternyata sampai di Arafah, setelah terbenamnya matahari, dia tidak sempat berwukuf sama sekali. Maka dengan cara apapun dia tidak bisa menyempurnakan hajinya. Dia wajib mengulangi untuk pelaksanaan hajinya di tahun mendatang. Maka Nabi SAW menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka demikian hadis yang berhubungan dengan pembahasan kita yaitu berdoa. Nabi Muhammad SAW menyatakan inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa Ramadan adalah syahrud du'a, bulannya berdoa. Ramadan adalah madrasah, tempat kita mengasah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Hal ini tercermin di dalam ayat 186 dalam surat Al-Baqarah. Kalau teman-teman ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban saum di ayat 183 pada surat Al-Baqarah. Insya Allah kita semua sudah semakin hafal ayatnya karena sering diulang-ulang oleh para ustadz, ya, oleh para khatib, oleh para da'i saat mereka menyampaikan materi kajian ilmiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Lihat ayat berikutnya 184, ternyata masih tentang saum Ramadan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Begitu pula dengan ayat 185. Coba lihat 186 dalam surat Al-Baqarah ini. Ternyata di serangkaian ayat-ayat tentang saum Ramadan, tentang puasa di bulan suci Ramadan, ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kabarkan kepada mereka, jawab untuk mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bukti kedekatannya dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Salah satu bukti kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya adalah tatkala hamba-hambanya berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ujibu, aku kabulkan da'watad da'i, doa seseorang yang berdoa idza da'an, apabila ia meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah hamba-hambaku memenuhi panggilanku, beriman kepadaku, semoga mereka mendapatkan petunjuk yang lurus. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menegaskan bahwa disebutkannya ayat tentang jaminan dikabulkannya doa pada akhir bagian dari rangkaian ayat-ayat tentang saum Ramadan menunjukkan bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Dan ternyata hal ini lebih menjadi jelas, tegas tatkala kita mengetahui beberapa hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicatat atau setidaknya terlebih dahulu disimpan dalam memori kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa jalur riwayat hadis, dan kedua-duanya atau jalur-jalur tersebut sahih, valid. Saya sebutkan dua di antaranya, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ahli hadis. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Subhanallah. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang pertama adalah al-musafir. Seorang yang bersafar, bepergian jauh. Maka dia doanya tidak tertolak alias terkabul. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi di sepanjang waktu berpuasanya, dia memiliki peluang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum. Doa seseorang yang teraniaya, terzalimi. 3 orang ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bila tidak terdapat penghalang-penghalang doa. Penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Nah, ini pembahasan tersendiri yang membutuhkan sesi khusus. Namun
janji Allah Subhanahu wa taala tadi dalam ayat 186 surat Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa taala ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan siapa saja yang berdoa kepadanya. Allahu Akbar. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa hamba yang dipanjatkan kepada Allah dikabulkan. Terlebih saat berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi. Doa yang tidak ditolak, yang pertama dari seorang musafir, yang kedua doa seorang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka, artinya sepanjang puasanya, dari mulai terbitnya fajar, seseorang mulai berpuasa sampai terbenamnya matahari, dia berbuka. Maka doa yang dipanjatkannya sepanjang waktu tersebut berpeluang untuk dikabulkan dan tidak ditolak. Dan yang ketiga adalah doa seorang yang teraniaya. Sekali lagi catatan pentingnya adalah ketentuan dan syarat berlaku. Salah satunya adalah tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Adapun jalur riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Ibn Marhawai, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 jenis doa yang tidak ditolak. Da'watul walidi liwaladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Wa da'watus shaimi, doa seorang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafiri, dan doa yang sedang safar. Berarti dari jalur riwayat yang pertama tadi disebutkan 3. Dan jalur yang kedua juga disebutkan 3. Hanya saja di jalur pertama ada penyebutan doa seseorang yang teraniaya, terzalimi. Sementara pada jalur hadis periwayatan yang kedua menyebutkan doa orang tua untuk anaknya. Tapi fokus kita adalah bahwa salah satu di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang sedang berpuasa. Doa seorang hamba yang sedang berpuasa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya hukum asalnya setiap doa itu dikabulkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 186 surat Al-Baqarah tadi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Ghafir. Dalam surat Ghafir atau dalam penyebutan yang lain adalah surat Al-Mu'min. Surat yang sama dengan nama yang berbeda. Disebutkan surat Ghafir dan disebutkan juga bahwa surat tersebut bernama surat Al-Mu'min. Nanti dilihat pada ayat ke-60 pada surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 60 pada surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang sombong berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini menguatkan ayat 186 surat Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya mengabulkan doa seorang hamba. Sekali lagi selama tidak ada penghalang dikabulkannya doa tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha hayyun karim, yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifran khaibatain." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala malu
Apabila mendapatkan seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, kemudian kedua tangan tersebut diturunkannya kembali sebelum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa hukum asal doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang hamba yang menjalankan etika-etika dikabulkannya doa, di antaranya adalah mengangkat kedua tangan. Mungkin seseorang bertanya, Ustadz, ada seseorang berdoa begitu banyak, begitu lama, bertahun-tahun lamanya dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, tapi Allah tidak kabulkan. Allah belum lagi memberikan apa yang dimintanya di dalam doa. Kemungkinan apakah yang terjadi? Satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa doa tersebut tertolak karena adanya penghalang-penghalang doa. Penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Saya sebutkan secara cepat, di antara yang dapat menghalangi terkabulnya doa seorang hamba adalah yang pertama, dosa. Dosa dapat menghalangi terkabulnya doa. Karena dosa adalah kezaliman seorang hamba, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada dirinya sendiri. Bentuk kezaliman kepada Allah adalah karena dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan murka kepadanya. Dan menzalimi diri hamba tersebut karena sesungguhnya akibat buruk dari perbuatan dosa tidaklah kembali kecuali kepada pelakunya. Kemudian yang kedua yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Itu dapat menghalangi terkabulnya doa. Yang ketiga adalah prasangka yang buruk kepada Allah, dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan doa. Ketidakyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan doa di antaranya terindikasi saat dia menyatakan insya Allah. Jadi di dalam etika berdoa, agar doa kita itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mengatakan insya Allah. Ya Allah ampuni aku jika engkau berkenan, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ya Allah ampuni aku jika engkau berkenan. Ya Allah jika engkau mengizinkan, kasih sayangilah aku dengan menikahi fulan. Kata-kata insya Allah atau jika engkau berkenan, jika engkau izinkan, menunjukkan ada keraguan pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan. Makanya Nabi berpesan, i'zimil mas'alah. Bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan doa. Di antara yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah istijal. Seseorang merasa, saya sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan. Ya sudahlah, tidak usah berdoa, putus asa. Keputusasaan di dalam berdoa justru akan menghalangi terkabulnya doa. Dan di antara penghalang terkabulnya doa adalah kalbu yang lalai. Kalbu yang alpa saat berdoa. Jadi seseorang komat kamit lisannya dengan doa, tapi dia tidak tahu apa yang sebetulnya sedang dia minta. Jiwanya, kalbunya tidak terlibat untuk menghayati apa yang dia sedang minta dalam doanya. Hal yang seperti itu juga akan menyebabkan tertolaknya doa. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi rajulin ghafilin lahin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari seseorang yang kalbunya alpa, lagi lalai. Itu secara cepat beberapa penghalang terkabulnya doa. Intinya adalah bahwa ketika seorang hamba doanya belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi terkabulnya doanya
disebabkan adanya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Adapun kemungkinan yang kedua adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah kemungkinan lain seorang hamba mengira bahwa doanya kok tidak dikabulkan. Hadis ini menjawab pertanyaan tersebut. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa. Doa tersebut bukan doa minta dosa. Doa tersebut bukan doa permohonan diputusnya tali silaturrahim. Ustadz, apa ada doa seseorang meminta dosa? Ada, teman-teman. Sebagian orang berdoa, subhanallah, meminta dosa. Ada seseorang berkata, ini karena kalbunya sudah dikuasai oleh syaitan. Dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku untuk berzina malam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Atau seseorang berkata, ya Allah, saya sudah lama sekali berjudi, saya tidak pernah menang judi. Saya berdoa kepadamu, ya Allah, menangkan saya dalam judi malam ini. Kemudian dia berjudi, bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kabulkan doanya tersebut. Kalau seandainya dia ternyata jadi berzina dengan mudah, menang dalam judi, maka itu bukan berarti Allah mengabulkan doanya, tetapi terjadi istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala justru akan membalik kondisi hamba tersebut dan mengulurnya di dalam dosa serta kemaksiatan. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Maka selama seorang muslim berdoa, doanya bukan minta dosa, doanya bukan minta diputusnya tali silaturrahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya dengan satu di antara tiga bentuk. Apa tiga bentuk tersebut? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan dikabulkannya doa itu. Ya Allah, saya kehilangan kunci ya Allah. Saya butuh kunci saat ini. Di mana? Dia cari kunci ya Allah. Mudahkan saya untuk dapatkan kunci mobil saya, kunci motor saya, kunci lemari saya. Misalnya. Subhanallah ternyata terselip di bawah lemari. Alhamdulillah. Allah segerakan terkabulnya doa setelah ia memanjatkan permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan doanya sebagai tabungan di akhirat. Artinya dia tidak dapatkan di dunia. Dia minta A, ternyata A itu tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan baginya di dunia. Tapi Allah jadikan doanya meminta A sebagai tabungan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang masing-masing kita butuhkan nanti di akhirat. Justru karena sayang Allah kepada hamba tersebut, Allah tidak berikan kebaikan doanya di dunia, tapi Allah tahan di akhirat karena Allah ingin memberikan kebaikan yang lebih kepada hamba tersebut nanti di kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Jadi kalau seseorang merasa doanya kok tidak dikabulkan, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baiklah, oh mungkin saya tidak dapatkan di dunia, tapi saya akan dapatkan yang lebih baik nanti di akhirat. Berupa tabungan, saldo abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithlaha. Boleh jadi, ketika seorang hamba berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam bentuk dia dihindarkan oleh Allah dari keburukan yang senilai dengan doa permintaannya. Ya Allah, ada proyek tender. Kalau saya goal, saya dapat 100 juta. Dia doa, ya Allah 100 juta tender saya. Ya Allah jadikan tender saya berhasil ya Allah. Semoga proyek saya ini berhasil ya Allah 100 juta. Pagi, siang, sore, malam dia berdoa. Pada hari H,
dia menanti jawaban keberhasilan tendernya itu ternyata dia tidak dapat. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa permintaannya bukan dengan sesuai yang dia minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari satu petaka, dari satu keburukan yang senilai dengan yang dia minta. Sebagai contoh saja, ternyata dia sebetulnya diselamatkan oleh Allah dari kecelakaan yang kalau kecelakaan itu terjadi, maka dia akan masuk rumah sakit, patah tangan, patah tulang, luka ini, luka itu, berobatnya lebih kurang adalah senilai 100 juta seperti kalau tendernya itu berhasil dia dapatkan. Subhanallah. Kira-kira mana yang menjadi pilihan kita? Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan. Dapat tender 100 juta, dapat 100 juta itu kita pegang, tapi kemudian setelah itu kita mengalami kecelakaan dan 100 juta itu akan habis untuk kita berobat. Atau tender itu tidak kita dapatkan, tapi kita diselamatkan dari harus berobat di rumah sakit dengan biaya lebih kurang 100 juta. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Boleh jadi kalian benci sesuatu, padahal itulah yang terbaik bagi kalian. Allah yang Maha Tahu, kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Maka kembali kepada pembahasannya tadi. Jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia merasakan bahwa doanya itu belum terkabulkan, jangan berprasangka buruk kepada Allah, jangan buru-buru berputus asa dan berhenti dari berdoa. Karena boleh jadi doa-doa tersebut tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan nanti di kehidupan akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang menyelamatkan kita dari musibah, petaka, bencana yang senilai dengan permintaan kita dalam doa. Kesimpulannya teman-teman sekalian, di bulan yang mulia ini silahkan perbanyak doa. Karena Ramadan adalah bulan berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dikabulkannya doa. Oleh sebab itu, hendaklah kita banyak berdoa. Terlebih yang akan kita minta di dalam doa kita adalah anugerah yang sangat luar biasa, yaitu akhlak yang mulia yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan akan meninggikan derajat kita di dunia sebelum kelak ditinggikan derajat kita di akhirat. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak doa yang diajarkan baik di dalam tuntunan Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar akhlak yang mulia sangat banyak, sangat banyak. Dan kalau dibuat klasifikasi besar, klasifikasi umum, maka di antara doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, ada doa-doa yang bersifat umum, akhlak mulia bersifat umum. Dan ada pula akhlak-akhlak yang khusus, baik, akhlak mulia untuk kita minta, ataupun akhlak buruk untuk kita berlindung diri darinya. Jadi ada doa berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat umum, minta akhlak yang mulia, berlindung diri dari akhlak yang buruk. Dan ada juga ayat atau hadis yang sahih berisi tuntunan kita untuk berdoa spesifik. Minta A atau minta B berupa akhlak mulia, berlindung dari A, berlindung dari B sebagai akhlak yang buruk. Dan sebagaimana tadi dihimbau di awal, ya, kalau teman-teman sudah menyiapkan catatannya, maka semoga di waktu singkat ini kami bisa menyebutkan beberapa di antaranya. Sekali lagi, doa-doa sangat banyak. Yang paling penting adalah jelas terbukti keberadaan tuntunan doa tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahihah. Saya berupaya untuk menyebutkan doa-doa yang diriwayatkan dalam hadis dengan riwayat yang valid. Sebab ada beberapa doa yang terhubung dengan
pembahasan kita ini, namun ternyata doanya, riwayatnya adalah riwayat yang lemah atau bahkan sebagiannya sampai derajat palsu. Tidak akan saya sebutkan kecuali untuk isyarat agar kita memahami saja. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita meminta akhlak yang mulia adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Doanya berbunyi, Ihdini li ahsanil akhlaq. Ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Karena keterbatasan waktu, saya usulkan nanti insya Allah secara bertahap, saya akan coba kirimkan teks doanya sekaligus artinya. Saya akan kirimkan kepada Akhi Syauqi, karena kebetulan saya baru punya nomor beliau. Nanti insya Allah beliau yang bisa share kepada teman-teman sekalian dengan media yang menghubungkan teman-teman sekalian. Ya. Saya khawatir sekalipun saya sudah ulang, mungkin teman-teman kesulitan dalam mengikuti bunyi doanya. Tapi insya Allah supaya bisa lebih mudah juga dilihat, dihafalkan, dan disimpan gitu ya. Insya Allah saya akan coba kirimkan secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Supaya sempat waktu untuk saya menuliskan terjemahannya dulu. Ya. Karena yang sudah saya kumpulkan dalam artikel semuanya berbahasa Arab. Namun agar bisa dihayati saat kita berdoa dengan doa tersebut, saya coba sisipkan terjemahannya untuk membantu kita menghayati doa tersebut saat kita panjatkan. Baik, doa yang pertama adalah doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi mengajarkan kita sebuah doa, Ihdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan untukku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang menunjukkan akhlak terbaik kecuali Engkau ya Allah. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga minta kepada Allah. Maka kita sebagai umat beliau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Doanya berlanjut, ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkannya dariku kecuali Engkau ya Allah. Ya, Masya Allah ya. Ini bersifat umum. Minta kepada Allah akhlak yang mulia, minta kepada Allah dilindungi, dijauhkan dari akhlak yang buruk. Dan ini hendaklah menjadi doa rutin kita. Baik diri kita ataupun pasangan hidup kita, atau kita kalau sudah menjadi orang tua, buat anak keturunan kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan akhlak yang mulia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang tercela, buruk. Kemudian doa yang lain adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Engkau dari yang buruk-buruk dan mungkar-mungkar di antara akhlak atau perbuatan atau bisikan hawa nafsu atau penyakit. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Ya Allah, lindungilah hamba dari akhlak yang buruk, perbuatan yang mungkar, amal perbuatan yang mungkar, bisikan hawa nafsu yang melenceng, dan penyakit-penyakit yang menakutkan. Termasuk doa ini tentu bisa kita baca di masa-masa seperti ini. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjangkit virus corona atau COVID-19.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari akhlak yang buruk, dari amal perbuatan yang jelek, yang mungkar, dari bisikan hawa nafsu yang kotor, dan dari penyakit-penyakit yang menakutkan. Demikian pula di antara doa yang bersifat umum, kita meminta akhlak yang mulia adalah yang diriwayatkan secara sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih, diriwayatkan oleh At-Tayalisi, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan seterusnya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dengan penciptaan yang baik. Maka perbaikilah akhlakku. Indahkanlah akhlakku. Ya Allah, Engkau telah mengindahkan penciptaanku, maka indahkan perangaiku. Ada satu catatan yang penting kami sampaikan. Mungkin kita pernah mendengar atau suatu saat nanti mendengar bahwa doa ini atau serupa dengan ini dibaca khusus pada saat kita bercermin. Ternyata hadis yang menyebutkan bahwa doa ini dibaca khusus pada saat bercermin lemah. Bahkan lemahnya lemah sekali. Sebagian jalurnya bahkan sampai kepada derajat palsu. Sehingga kesimpulannya, doa ini tidak bersifat khusus dibaca hanya saat kita bercermin. Justru doa ini bisa dibaca kapan saja secara mutlak. Kapan saja kita bisa berdoa dengan doa ini. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah penciptaanku. Ya Allah, indahkanlah perangai akhlakku. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Subhanallah, doa yang indah sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ini. Beliau juga berdoa. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau melakukan semua kebaikan. Semua yang baik, amal perbuatan, tutur kata, perangai, akhlak, minta yang baik-baik, dimudahkan oleh Allah dengan taufiknya agar bisa kita lakukan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau bisa melakukan semua perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau bisa meninggalkan semua kemungkaran yang buruk-buruk. Ucapan yang buruk, tutur kata yang buruk, amal perbuatan yang buruk, perangai akhlak yang buruk. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah, jadikan aku bisa meninggalkan yang buruk-buruk itu. Wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau bisa mencintai kaum miskin. Cinta. Bukan sekedar bisa menyantuni, tapi minta kepada Allah. Ini ajaran Nabi SAW. Minta kepada Allah agar kita bisa mencintai kaum miskin. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya adalah kalau kita bisa mencintai kaum fakir miskin, maka kecintaan kita itu adalah kecintaan yang tulus karena Allah. Karena kita tidak punya tendensi apa-apa kalau cinta kepada seorang fakir miskin. Berbeda kalau kita cinta kepada seorang yang kaya, seorang yang berpangkat berkedudukan tinggi, seorang dengan status sosial yang terpandang misalnya.
maka kedekatan kita, cinta kita kepada dia, kecenderungan kita kepadanya, rentan untuk disisipi di dalam hati, bisikan-bisikan ingin kepentingan-kepentingan tertentu. Ingin dilancarkan urusannya karena teman kita yang kita dekati itu memiliki akses, atau bisa kecipratan kekayaannya, atau ini atau itu, masih ada kemungkinan tendensi. Berbeda kalau kita cinta kepada seorang fakir miskin. Apa yang diharapkan darinya? Maka Nabi SAW mengajarkan kita doa yang bunyinya, wa hubbal masakin, ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk bisa mencintai kaum miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, Engkau mengampuni dosa-dosaku dan menyayangiku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, jika Engkau hendak mengazab satu kaum sementara aku berada di tengah-tengah mereka, ya Allah, wafatkan aku terlebih dahulu, tidak termasuk yang terkena azab. Subhanallah, ini dalam sekali. Ya, terkadang barangkali kita berada di tempat di mana kita di tengah-tengah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah di mana. Entah dalam lingkup yang kecil atau mungkin dalam lingkup yang besar. Maka di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doanya, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, jika Engkau hendak mengazab satu kaum sementara aku berada di tengah-tengahnya, maka wafatkan aku terlebih dahulu agar aku tidak terkena azab tersebut. Subhanallah. Wa as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau cintamu. Aku memohon kepada Engkau cintamu, ya Allah. Cintailah aku, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kecintaan hamba-hamba yang mencintaimu. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kecintaan mendalam kepada Allah. Aku ingin bisa mencintai dan dicintai oleh orang-orang seperti itu. Ya Allah, jadikan mereka cinta kepadaku, aku cinta kepada mereka karena mereka memiliki cinta yang mendalam kepada Engkau. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, jadikan aku mencintai amal-amal, ibadah-ibadah yang dapat mendekatkanku kepada cintamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai amal-amal kesalihan yang dengan melakukan amal kesalihan tersebut kita dapat semakin lebih dekat dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Satu kali doa seakan kita sapu jagat. Jadi sebetulnya kalau ada, terutama di Jawa ya, kebetulan kami tinggal di Jawa, orang Jawa menyebutnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dilindungi oleh Engkau dari siksa api neraka. Ini disebut doa sapu jagat. Artinya tidak tersisa kebaikan pun kecuali dia minta. Demikian pula doa yang tadi disebutkan. Minta semua kebaikan, minta meninggalkan semua keburukan, minta untuk bisa mencintai kaum miskin. Dan seterusnya yang disebutkan di dalam doa ini. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara doa ya yang diajarkan kepada kita adalah doa yang biasa kita baca di pagi dan petang. Di pagi dan petang hari. Di pagi hari itu artinya setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau subuh itu kan terbitnya fajar. Sampai terbitnya matahari, maka ada peluang kita membaca zikir dan doa sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula zikir sore, petang. Artinya setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Di antara dalilnya yang menguatkan penentuan waktu itu adalah la ilaha illallah, firman Allah Subhanahu wa taala, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi setelah terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, selepas waktu salat asar sampai
terbenamnya matahari. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca pada pada zikir pagi dan petang adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi perbuatan yang buruk, tutur bicara yang tidak baik, perilaku, akhlak yang tercela, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah aku memohon kepada Engkau ampunan wal afiyata dan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah aku memohon kepada Engkau ampunan, aku memohon kepada Engkau keselamatan dalam urusan agamaku. Wa dunyaya, urusan duniaku. Wa ahli, bersama keluargaku. Wa mali, dan juga hartaku. Subhanallah. Jadi meminta ampunan kalau ada kelalaian, meminta keselamatan jika ada ancaman ketergelinciran dalam perkara agama, dalam perkara dunia, dalam perkara bersama keluarga, ataupun dalam hal harta. Allahumma stur aurati. Ya Allah tutup aib keburukanku. Wa amin rawati. Berikan rasa aman terhadap kegelisahan dan ketakutan. Allahumma hfazni min baini yaday. Ya Allah jagalah aku dari arah depan. Wa min khalfi, dari arah belakang. Wa an yamini, dari arah kanan. Wa an shimali, dari arah kiri. Wa min fawqi, dan dari arah atas. Wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Dan aku berlindung diri kepada Engkau ya Allah jika aku terbalik, terguncang dari arah bawahku. Subhanallah. Ini juga layak untuk disebut sebagai doa sapu jagat. Minta kebaikan dunia dan akhirat tidak terkecuali ucapan kita, amal perbuatan kita, perilaku dan tindak tanduk akhlak kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun doa-doa yang khusus juga banyak. Ya, seperti misalnya meminta perlindungan diri kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari rasa takut yang menunjukkan sifat pengecut. Ya, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedengkian. Ya, ada doa-doa yang bersifat khusus dan ini banyak. Saya menghimbau teman-teman sekalian memiliki satu buku saku panduan yang berisi tuntunan doa-doa. Terutama sekali adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, saya coba sebutkan beberapa doa yang berhubungan dengan akhlak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebetulnya ada doa yang bersifat umum dan barangkali kita sudah sangat sering memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau simpangkan kalbu kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkan untuk kami rahmah dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Demikian pula doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga meluas mencakup termasuk akhlak yang mulia. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang dapat menyejukkan pandangan mata kami. Yang dapat meneduhkan jiwa kalbu kami. Dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Bagi kaum yang bertakwa. Artinya diikuti dalam ketakwaan. Dan di antara makna
waja'alna lil muttaqina imama adalah bukan meminta kepemimpinan yang artinya menjadi seorang penguasa misalnya, bukan, tetapi lebih kepada menjadi yang dicontoh dalam ketakwaan. Waja'alna lil muttaqin imama. Jadikan kami bagi kaum yang bertakwa sebagai panutan, sebagai contoh teladan. Itu makna waja'alna lil muttaqina imama. Adapun doa yang khusus terkait dengan akhlak mulia, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam rangkaian ayat tentang doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35, "Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah saat Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, "Ya Allah, Rabbku, jadikan negeri ini," beliau berdoa untuk kota Mekah, "jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman." Dan subhanallah, doa Nabi Ibrahim alaihi salam pasti terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku juga anak keturunanku dari kesyirikan menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini doa spesifik meminta akhlak keselamatan dari syirik. Keselamatan dari perbuatan syirik. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak mulia kepada Allah, yaitu bertauhid. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunanku dari menyembah selain Allah, baik patung berhala atau yang lain. Demikian pula masih dalam keteladanan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku hamba-hamba yang menegakkan salat. Kalau tadi meminta keselamatan tauhid, steril dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, menyembah berhala atau yang lain. Maka di ayat berikutnya, di ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim yang sepantasnya kita teladani. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku hamba-hamba yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini spesifik. Perilaku, akhlak terpuji hamba menjaga salat. Menjaga salat. Dan menjaga salat itu sesuatu yang luar biasa, butuh tantangan dan kesabaran. Padahal sebetulnya pelaksanaan salat cepat. 15 menit, 20 menit. Tapi untuk menjaga stabilitasnya seringkali kita membutuhkan kesabaran, perjuangan, dan kesungguhan. Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau, juga untuk anak keturunan beliau, dan kita pantas untuk meneladani contoh doa beliau ini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu sebagian di antara doa-doa yang berhubungan dengan akhlak mulia, baik bersifat umum ataupun bersifat khusus. Sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, sekiranya memiliki panduan, ya, doa-doa, kumpulan doa-doa yang bersifat umum ataupun bersifat khusus terkait dengan akhlak yang mulia. Doa itu bisa kita jalankan selama terbukti ada dasarnya di dalam ayat suci Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih dari kami. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Ya, dari antum
Ini Masya Allah kita belajar banyak sekali doa-doa yang berkaitan dengan akhlak, kemudian dengan ya semoga kelak kita bisa dapat mengamalkannya secara rutin dan juga meresapinya, dan semoga Allah kabulkan kita sehingga berada di antara orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, Ustaz. Amin, amin. Allahumma amin. Ya insya Allah eh, seperti biasa teman-teman, kita akan persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Saat ini sudah ada 2 orang Ustaz yang mendaftar ingin bertanya. Kemudian bagi teman-teman yang lain juga bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya. Insya Allah nanti pertanyaan akan kami bacakan. Ya, ini Ustadz saat ini akan kita persilahkan terlebih dahulu ya untuk Ukti Resti Indriana untuk mengajukan pertanyaan. Tafadholi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari bahayanya menyekutukan Allah. Amin. Allahumma amin. Ana izin bertanya, Ana pernah baca kalau misalkan doa itu kita harus apa? Jadi doa itu kita harus kayak baca gitu ya, maksudnya harus kayak mulutnya komat kamit gitu kan. Terus bagaimana dengan orang yang berdoa namun dia tidak melafazkan doanya, tapi kita itu nangis tapi dalam hati tuh kayak kita tuh berdoa gitu, Ustaz. Itu bagaimana dengan doa yang seperti itu? Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan yang cukup menarik ya. Benar sekali bahwa perlu dibedakan antara at-talaffuz bidzikri wad du'a wa hadithun nafs. Perlu dibedakan antara melafalkan zikir dan doa dengan sekedar ucapan hati. Lalu mana yang menjadi etika ketika kita berzikir dan berdoa, yaitu yang digerakkan dengan bibir meskipun tidak bersuara atau di sebagian waktu kita suarakan. Ya. Maka hukum asal ketika berdoa atau berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan gerakan bibir dan dengan suara. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya ketika kita berada misalnya di toilet. Hukum asalnya kita tidak boleh berzikir, tapi kalau seandainya kita merasakan sebuah gangguan ya, kita tahu bahwa toilet itu adalah tempatnya jin, jin laki-laki, jin perempuan. Karenanya kalau kita masuk kamar mandi kita berdoa terlebih dahulu. Minal khubuthi wal khaba'ith, memohon kepada Allah perlindungan diri dari jin laki-laki dan jin perempuan yang akan mungkin mengganggu kita. Tapi kita sedang tidak mungkin untuk berdoa di dalam kamar mandi. Apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya kita bisa berdoa memohon perlindungan kepada Allah meskipun di dalam hati. Ya. Oleh sebab itu, hukum asalnya berzikir dan berdoa adalah dengan dilafalkan. Dengan dilafalkan. Misalnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Atau seandainya sedang ingin dilirihkan suaranya, maka dengan gerakan bibir. Dengan gerakan bibir. Kemudian dari pertanyaan tadi disebutkan, Ustadz bagaimana kalau seseorang itu bisa berlinang air matanya padahal dia seakan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Mungkin saja. Mungkin dia sedang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia sedang mengingat dosa-dosa. Dia tidak sedang membaca doa tertentu, tapi dia mungkin sedang menghayati keagungan Allah, kenikmatan Allah bagi dirinya. Atau dia sedang mengingat tumpukan dosa-dosanya misalnya. Kemudian akhirnya dia berlinang air mata, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Dan hendaklah kita ketika berdoa mengangkat kedua tangan ya sebagai etika umum ketika berdoa. Kecuali di tempat-tempat di mana tidak dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Wallahu ta'ala alam. Demikian ukhti, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan.
Kemudian kita akan persilakan terlebih dahulu kepada Ummu Mutiah untuk bertanya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Wajazakumullahu khairan. Saya ingin bertanya, apabila kita berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, apakah kita masih mendapatkan mendapatkan pahala di akhirat kelak? Seperti misalkan kita berdoa minta dilindungi dari keburukan seseorang, kemudian seketika juga dikabulkan sehingga kita dilindungi dari kejahatan orang tersebut. Kemudian apakah kita masih juga mendapatkan pahala di akhirat kelak dengan berdoa kepada Allah? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Benar sekali. Seseorang akan dapat merasakan dikabulkannya doa. Kemudian pertanyaannya, apakah setelah dikabulkannya doa kita masih dapatkan pahala? Iya, pahala berdoa. Jadi yang dikabulkan itu adalah isi doanya. Yang dikabulkan adalah isi doanya. Dan dikabulkannya doa tersebut berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Seseorang mungkin mendapatkan satu dari 3 kemungkinan respon dari doa yang dipanjatkan kepada Allah selama bukan dosa, selama bukan meminta diputuskannya tali silaturahim. Jadi yang dikabulkan itu adalah isi doanya. Sementara doa itu sendiri dikabulkan ataupun tidak dikabulkan adalah ibadah. Yang tadi disebutkan inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala, janji-janji kebaikan bagi setiap ibadah, bagi setiap amal ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah selain dia mendapatkan anugerah berupa dikabulkannya doa sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan dapat pahala dari doa itu sendiri. Dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa, maka doa itu sendiri adalah ibadah dan apabila dilakukan ikhlas kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita berpeluang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari doa tersebut. Demikian wallahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Kemudian ini Anda bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ke chat sebelum kita lanjutkan ke Ummu Anissa. Ya. Ustaz, ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, namun juga secara sunnatullah atau ilmu alam, hal tersebut tidak mungkin untuk terjadi. Apakah bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita tetap harus berdoa meminta hal yang sama? Dan bagaimana supaya hati bisa ikhlas menerimanya, Ustaz? Baik. Menarik sekali. Kalau seandainya seseorang mengetahui bahwa sesuatu tidak mungkin terjadi, misalnya. Tidak mungkin terjadi. Lalu, bagaimana kita berdoa? Ya berdoa memohon kebaikan. Berdoa memohon kebaikan. Kita tidak boleh meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti misalnya, seorang laki-laki misalnya, divonis dia tidak bisa melakukan pembuahan, tidak bisa membuat istrinya hamil misalnya. Secara kedokteran, medis dan lain sebagainya sulit. Tetap berdoa, tetap berdoa. Kemudian dia berdoa meminta kebaikan bersifat umum. Di antara yang perlu disampaikan, nanti Akhi Syauqi bisa ingatkan saya, bahwa di antara yang perlu saya share juga adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan. Seluruh kebaikan. Sekarang dan yang akan datang. Yang aku ketahui dan yang tak aku ketahui. Dan aku berlindung diri ya Allah kepada Engkau. Dari semua yang buruk. Sekarang dan yang akan datang. Yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Ini
Meminta kebaikan, berlindung diri dari keburukan. Jadi, terkadang kita tidak tahu apakah yang kita minta ini benar atau tidak. Menyelisihi sunnatullah atau tidak. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Dan hendaklah kita berlapang dada, menerima sepenuh hati, beriman kepada takdir atas semua ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sayang kepada hamba-hambanya yang mendekat kepadanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan. Dan kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah pun akan memberikan keburukan. Sebagaimana hadits qudsi yang sahih, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Man dhanna khairan falahu, man dhanna syarran falahu." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, aku akan sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka kebaikan, maka baginya kebaikan. Namun bila ia berprasangka keburukan kepada Allah, maka baginya keburukan. Berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan apapun yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersabar, ya, dan kita minta kebaikan. Ketika seseorang katakanlah misalnya diuji lumpuh misalnya, atau mengalami kelainan, cacat tubuh atau yang lainnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta yang terbaik. Meminta yang terbaik. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada ketetapannya itu. Dengan demikian akan menjadi mudah bagi kita untuk menghadapi ujian tersebut. Demikian wallahu ta'ala. Kemudian kita akan persilahkan kepada Ummu Anissa untuk bertanya secara langsung. Kecuali Ummu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dirahmati Allah. Jazakallahu khairan atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau kita di kamar mandi sedang berwudu atau sedang mandi, bolehkah kita dalam hati berdoa agar selain membersihkan badan, membersihkan dari hadas, juga kita berdoa bahwa ingin juga hati kita dibersihkan, kemudian juga dosa-dosa juga dimaafkan. Apakah itu dibolehkan atau setelah kita keluar dari kamar mandi dalam hati? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan, saya ada doa atau sering membaca 2 doa untuk orang tua, manakah yang lebih baik sering dikemukakan atau diucapkan? Panjatkan ya. Yang pertama itu Robbighfirli wali walidayya kama rabbayani shagiran, atau yang kedua adalah doa yang dari surat Ibrahim 41, yaitu Robbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ada doa orang tua juga. Apakah yang kedua yang lebih sering sebaiknya dipanjatkan atau yang pertama gitu? Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan Ummu Anissa, barakallahu fikum. Yang pertama adalah ketika seseorang berada di kamar mandi, baik saat wudu atau mandi, bolehkah dia berdoa sekalipun di dalam hatinya? Berdoalah dari luar kamar mandi, artinya sebelum kita masuk ke kamar mandi silahkan berdoa, ya. Dan tidak harus itu dilakukan selalu, artinya dengan mandi minta dibersihkan dari dosa-dosa dan lain sebagainya. Dan ada yang menarik sebetulnya terkait dengan hal tersebut ketika kita membacakan salah satu di antara doa istiftah, doa salat. Halo? Cek. Ya Ustaz, terdengar Ustaz. Baik. Halo? Cek. Ya Ustaz, terdengar Ustaz. Baik.
Di antara yang berhubungan dengan permintaan kita, minta dibersihkan ya dengan air dan lain sebagainya adalah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Artinya dibersihkan dosa-dosa, dijauhkan catatan-catatan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh timur dan barat. Wa naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dan bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Sebagaimana pakaian putih dijernihkan kembali, diputihkan kembali. Kita tahu bahwa kalau ada pakaian putih kena noda sangat terlihat. Ya, maka kita pasti akan berupaya menghilangkan noda tersebut agar pakaian putih ini kembali seperti semula. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan diri kita, jiwa kita, kalbu kita dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Wa naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas waghsilni min khataayaya bil ma'i wat thalji wal bard. Ya Allah, dan bersihkan, cucilah diriku dari dosa-dosaku bil ma'i dengan air, wat thalji dan salju, wal bard dan dingin. Ya, minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ya dengan air dan dingin. Maka dengan membaca doa ini tatkala kita salat misalnya, insya Allah sudah cukup sebagaimana yang tadi diutarakan keinginan kita untuk membersihkan jiwa raga ini dari kotoran-kotoran semasa kita wudu atau mandi ya. Wallahu taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan doa untuk kedua orang tua. Mana yang saya baca? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang dalam surat Ibrahim Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tidak masalah di antara keduanya kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan boleh memperbanyak keduanya. Hanya saja bedanya antara yang pertama dengan yang kedua dalam surat Ibrahim bahwa yang kedua ada tambahan lil mu'minin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku dan kaum mukminin pada nanti hari hisab. Kelebihan disebutkannya mohon ampunan untuk diri sendiri, untuk orang tua dan juga untuk kaum mukminin adalah bahwa semakin banyak yang kita doakan kebaikan untuknya, berarti semakin banyak pula dampak negatif, dampak positif yang akan kembali kepada kita. Bagaimana maksudnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin yad'u li akhihi 'ala dhahril ghaib illa kana al-malakul muwakkalu 'inda ra'sihi yaqulu amin wa laka bimithli." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah seorang hamba mukmin berdoa untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan, 'ala dhahril ghaib. Jadi bukan di hadapannya langsung. Kalau kita kan sekarang gini, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kan secara langsung kita sampaikan. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ini doa disampaikan secara langsung. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mukmin berdoa kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan. Jadi saudaranya nggak tahu. Saya berdoa, ya Allah ampuni untuk fulan. Fulan nggak tahu. Fulan tidak sedang berada di hadapan saya. Ya Allah, limpahkan kepadanya hidayah, taufik, inayah, keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mukmin berdoa untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan kecuali akan ada malaikat yang bertugas khusus untuk mencatat doa tersebut sekaligus mengaminkan. Malaikat itu akan berkata, amin, semoga Allah kabulkan doamu. Walaka bimithlin, dan bagimu kebaikan yang serupa.
Jadi kalau kita berdoa kebaikan untuk saudara mukmin dari kejauhan kita berdoa untuk kebaikan saudara mukmin, maka dampak positif yang akan kita dapatkan adalah kita mendapatkan kebaikan serupa dengan doa yang kita panjatkan tersebut. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah ampuni fulan, sesungguhnya kita juga sedang meminta ampunan untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Makanya kata para ulama, salah satu di antara amalan yang sekali melakukan, kita mendapatkan banyak kebaikan adalah doa untuk kebaikan saudara kita dari kejauhan. Nah, kembali kepada pertanyaan Ummu An-Nisa ya tadi, untuk Ummu An-Nisa, bahwa mana yang lebih banyak kita panjatkan. Enggak masalah, kedua-duanya kita perbanyak untuk kita panjatkan, namun istimewanya doa yang disebutkan dalam surat Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ada tambahan doa untuk kaum mukminin, maka semakin banyak doa kebaikan yang kita panjatkan untuk orang yang tidak berada di hadapan kita, semoga semakin banyak kebaikan pula yang kita dapatkan dari doa kita tersebut. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Kita persilahkan kepada Bang Ebin untuk bertanya. Mungkin Bang Ebin bisa nyalakan mic dan videonya juga supaya Ustaz bisa melihat. Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana lagi kerja, cuman pengen dengerin juga. Silakan, akhi. Gini, Ustaz, mau nanya tentang doa. Ada bedanya nggak, Ustaz, doa dengan bahasa sendiri dengan doa pakai bahasa yang udah diajarkan Rasul gitu, Ustaz, dari segi keterkabulannya, dari segi pahalanya gitu, Ustaz, kan karena Ana pernah pengalaman gitu, saya doa untuk orang tua dan keluarga gitu kan 2014, 2013, jauh 2020 baru mulai muncul, Ustaz, gitu. Apakah ada bedanya gitu, Ustaz? Baik, menarik sekali. Ya, jazakallahu khair. Oh, jazakumullahu khairan. Baik, apakah ada perbedaan yang signifikan pada doa yang dipanjatkan dengan bahasa sendiri jika dibandingkan dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus tahu bahwa bahasa Arab tidak bisa disandingkan dengan bahasa lain dimanapun di dunia ini. Ya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang ayat atau hadis. Bahasa kita, bahasa Indonesia memiliki banyak sekali keterbatasan untuk menerjemahkan. Dan ini akan sangat diketahui bagi siapa saja yang pernah belajar bahasa Arab. Ya. Ternyata bahasa Indonesia ini akan terlihat kurang dengan kekurangan yang banyak jika dibandingkan dengan bahasa Arab. Ya. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan doa, saran saya, sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama, berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan Al-Hadis semuanya adalah wahyu. Dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih mengena melebihi wahyu. Ada satu contoh riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat radhiyallahu anhu, mendapatkan anaknya sedang berdoa. Doanya adalah berbahasa Arab yang artinya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga, kebun-kebunnya, buah-buahannya, ininya, itunya. Dia sebutkan satu persatu. Kemudian ayahnya memberikan nasihat dan sekaligus teguran kepadanya, wahai putraku, kalaulah engkau meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapatkan semua yang ada di dalam surga sampai pun engkau tidak menyebutkan sebagaimana engkau sebutkan dalam doamu tadi.
Dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa semakin kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, yang pertama sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kedua, sebetulnya doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis sudah sangat sempurna jika dibandingkan dengan doa-doa yang lain. Atau dengan doa yang diutarakan dengan bahasa lain. Mungkin seseorang bertanya, Ustadz, tapi saya punya kebutuhan saya itu tidak ada di dalam doa, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Lalu bagaimana saya meminta? Apa contohnya? Misalnya contohnya begini. Saya pengen badan saya lebih tinggi misalnya. Mubah saja, boleh saja. Saya ingin lebih tinggi dari sebelumnya. Boleh atau tidak? Yang lebih baik adalah berdoa, sebagaimana tadi disebutkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku memohon semua kebaikan. Semuanya. Kebaikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kebaikan yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari keburukan yang sekarang dan yang akan datang, yang saya ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Ketika seseorang minta tinggi badannya bertambah, disadari atau tidak, dia seakan ingin meminta sesuatu yang belum dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Padahal dia belum tahu apakah kalau tambah tinggi adalah yang terbaik baginya ataukah tidak. Maka sekali lagi, berdoa dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu lebih baik. Namun bolehkah kita meminta hal-hal yang mubah? Boleh. Tidak masalah. Dan berdoa subhanallah dengan doa yang diajarkan dalam ayat ataupun hadis, subhanallah, jika doa itu dibaca, dipanjatkan dengan penuh penghayatan, kita paham apa yang akan kita minta di dalam doa kita itu, maka akan lebih melembutkan hati kita sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi lebih lembut, hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam. Akhi Ebin, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Ini izinkan Ana untuk bacakan pertanyaan lewat chat dulu ya, Ustaz. Baik. Ustaz, tadi dikatakan bahwa supaya doa kita dikabulkan, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Dan salah satunya dengan mengucapkan insya Allah. Lalu bagaimana dengan doa, la ba'sa tahurun insya Allah, tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa. Baik. Menarik sekali pertanyaan ini. Hukum asalnya tidak boleh kita berdoa dengan mengucapkan insya Allah. Dan ini disebutkan dalam hadis. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Ya. Ampuni aku jika engkau kehendaki. Yang berarti ini ada keraguan. Ya. Ini ada keraguan pada dirinya. Ya udah terserah engkau aja ya Allah. Tidak sungguh-sungguh di dalam meminta. Dan ini yang digarisbawahi untuk tidak dilakukan. Ini yang terlarang. Seseorang tidak bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, yang berarti menunjukkan ketidaksungguhannya di dalam meminta ampunan, ini yang terlarang. Lalu bagaimana dengan tuntunan hadis Nabi SAW bahwa saat kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka kita bacakan la ba'sa tahurun insyaallah. Maka ketika ini dianjurkan atau diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah, maka ini yang dikecualikan dari hadis tersebut. Kenapa demikian? Salah satu di antaranya adalah karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu hubungan antara sakit seseorang dengan dia diampuni dosa-dosanya ataukah tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha tahu bahwa sakit seseorang ini sesungguhnya adalah penggugur dosa ataukah siksa dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Maka justru la ba'sa tahurun insyaallah adalah menggambarkan harapan yang besar. Semoga sakitmu ini tergolong sakit yang dengannya dosa-dosamu tergugurkan.
bukan bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu sehingga Dia memberikan kita sakit. Di antara yang diberikan hukuman berupa sakit padahal dan itu maknanya Allah murka kepadanya adalah yang dialami oleh Namrud. Raja Durjana yang menentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan bahkan berkata, aku adalah Rabb, Tuhan, Raja Namrud. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa idh qala Ibrahim Rabbi alam tara ila alladhi hajja Ibrahim alam tara ila alladhi hajja Ibrahim idh qala Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa yumiit dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Namrud dengan cara apa? Mengirimkan satu ekor serangga, nyamuk atau lalat yang masuk di dalam tempurung otakmu. Ada yang menyebutkan itu terjadi selama sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun. Sakit. Saking sakitnya Namrud sampai membentur-benturkan kepalanya di tembok. Dan dia tewas. Diakibatkan hal tersebut. Ini contoh sakit yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan siksa kepada hamba tersebut. Adapun seorang mukmin maka dipanjatkan doa kepadanya la ba'sa tahurun insyaallah dengan justru sebuah harapan. Semoga sakitmu ini termasuk sakit yang dengannya jika engkau bersabar maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Ini bagaimana dengan waktu antum Ustaz? Apakah tinggal sekitar 10 menit lagi azan akan berkumandang. Jadi mungkin bisa dipercepat barangkali kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Iya. Ada pertanyaan menarik Ustaz lewat chat, boleh Anda bacakan dulu Ustaz. Mungkin nanti kalau ada waktu kita persilakan bertanya. Silakan. Ya Ustaz, bagaimana kita supaya ketika doa itu terkabul tidak jenuh Ustaz dan merasa doanya sudah terkabul dan akhirnya malas untuk berdoa kembali. Bagaimana supaya kita tidak merasa puas dalam berdoa dan beristiqomah setelah dikabulkannya doa Ustaz? Bagaimana agar kita tidak berputus asa dalam berdoa, tidak bosan di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mengingat hadis tadi yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang mukmin ketika dia berdoa dengan doa apapun kebaikan ya, yang jelas bukan doa meminta dosa, bukan juga minta diputusnya tali silaturahmi, maka pasti akan ada kebaikan dengan satu di antara 3 bentuk yang tadi disebut. Boleh jadi doanya dikabulkan sekarang. Kalau tidak sekarang, maka saya yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan dengan hikmah lain yang mungkin belum saya pahami. Allah akan simpan doa kebaikan saya sebagai tabungan saya nanti di akhirat. Atau sesungguhnya doa kebaikan yang saya minta diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah akan selamatkan kita dari petaka yang senilai dengan doa permintaan tersebut. Jadi dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang hangus dari doa kita. Tidak ada yang luput dari catatan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah, semangat. Selama doa kita bukan meminta dosa, selama doa kita bukan meminta diputusnya tali silaturahmi, dan selama tidak ada penghalang dikabulkannya doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Wallahu taala a'lam. Ada 2 pertanyaan yang terkait ya tentang jazakallahu khairan. Yang pertama, ketika jazakallah tanpa diikuti khairan, ini tidak sesuai dengan tuntunan yang pertama. Yang kedua, di dalam bahasa Arab, maknanya belum sempurna. Semoga Allah membalas engkau. Itulah jazakillah atau jazakallah. Semoga Allah membalas engkau. Membalas dengan apa? Membalas dengan kebaikan atau dengan keburukan? Maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Jadi yang sempurna, baik secara makna ataupun sesuai dengan tuntunan hadis adalah kita mengucapkan jazakallah atau jazakillah atau jazakumullahu khairan. Kemudian apakah kita ikuti dengan insya Allah? Maka jangan ini diikutkan karena yang pertama juga tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah menunjukkan bahwa kita itu seakan tidak bersungguh-sungguh di dalam memanjatkan doa tersebut. Jazakallahu khairan sudah cukup, tidak perlu ditambahkan insya
Allah. Demikian wallahu ta'ala alam. Nampaknya ada yang masih mengangkat tangan ini. Iya Ustaz, mungkin terakhir ya Ustaz ya. Silakan. Yang terakhir insya Allah. Siapa? Akhi atau ukhti ini? Resti Indrian. Ukhti. Tapi mohon untuk Baik, silakan dipersingkat ukhti. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya lagi, bagaimana dengan misal kita itu terbiasa dengan berzikir, sehingga terkadang kalau misalkan masuk ke area yang dilarang berzikir, misal kayak kamar mandi kayak gitu, kita kadang berzikir juga dan tiba-tiba di pertengahan atau pas kita sadar kita tuh ya Allah gitu, ini kan di kamar mandi nggak boleh berzikir gitu kan, itu bagaimana Ustadz? Apakah kita berdosa atau tidak? Sama satu lagi, kalau misalkan kita mendoakan seseorang, kita kan tahu nih doa itu buat doa tertentu, misal mendoakan anak, melihat anak, kita mendoakannya, tapi kita tidak tahu artinya. Bagaimana dengan itu Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita berzikir atau berdoa, jika kita sengaja melakukannya, maka ada ancaman dosa di situ. Tapi kalau tidak sengaja, maka Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ya Allah.